Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tripurna Marhastuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dari LPTK Universitas PGRI Semarang, Prodi PGSD. Nomor daftar ujian saya adalah 2050508132. Nomor peserta PPG saya 201500838907. Saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, guru. Ya, terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya, sehat ya. Sudah pada mandi, sudah pada sarapan? Sudah. Ya, tetap jaga kesehatan dengan selalu makan yang teratur, kemudian istirahat yang teratur, dan selalu jaga kebersihan ya. Selalu gunakan masker ketika berada di luar rumah atau sedang berada di kerumunan, dan tetap jaga jarak dengan orang lain, dan jangan lupa selalu cuci tangan setelah berkegiatan apapun. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran daring ya. Hari ini kita akan belajar lagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, nanti jangan lupa kalian mengisi absensi atau presensi online yang Bu Guru berikan. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Bu Guru pimpin berdoa ya. Ya, kita berdoa bersama. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kalian sudah berdoa bersama. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Lihat, Bu. Lihat ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4. Berbagai pekerjaan. Di tema 3, pekerjaan orang tuaku pembelajaran 1. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan putarkan lagu Garuda Pancasila. Kalian sudah hafal? Sudah. Sudah ya, kita nyanyikan bersama. Siap-siap untuk bernyanyi. Kamu lebih gimana? Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi bersama. Garuda Pancasila.
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Pokoknya saya berdoa untukmu. Mulia ayo Tepuk tangan untuk kita semua. Ingat ya, ini apa kita Oke, lanjut. Ini terlihat anak-anak. Lihat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui teks yang dibacakan dan melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan unsur dalam sebuah teks cerita secara bersama-sama. Yang kedua, melalui teks yang ditampilkan pada PowerPoint, siswa dapat menyampaikan unsur bagian dalam sebuah teks cerita secara mandiri. Ketiga, melalui gambar yang disajikan, siswa dapat menemukan jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, melalui gambar yang disajikan, siswa dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang kelima, melalui video yang ditampilkan, siswa dapat menyimpulkan kondisi pada Pulau Kalimantan secara mandiri dan teliti. Dan yang terakhir, melalui video yang ditampilkan, siswa dapat memperjelas kondisi Pulau Kalimantan secara mandiri. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke, lanjut. Terlihat gambarnya, gambar ini. Oke, sebelum guru menerangkan tentang ciri-ciri dongeng, adakah dari kalian yang masih ingat tentang dongeng, tentang Kancil dan Mentimun? Sudah pernah mendengar dongeng itu? belum. Tidak ada yang belum ya. Waktu kalian kecil pasti kalian pernah dengar atau pernah didongeng orang tua kamu ya. Ketika kalian mau tidur, pasti orang tua kamu, Banu, jangan nggak ngobrol sendiri, Banu. Perhatikan bu guru. Jangan ngobrol sendiri ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dongeng. Perhatikan ya. Ciri-ciri dongeng yang pertama adalah menggunakan alur sederhana. Yang
Yang kedua, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Cerita dongeng biasanya cepat ya, tidak lama ceritanya, singkat. Kemudian yang ketiga, karakter tokoh tidak disampaikan secara rinci. Keempat, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Yang kelima, terkadang pesan atau tema dituliskan dalam cerita. Yang keenam, biasanya pendahuluan sangat singkat dan langsung. Yang ketujuh, diceritakan dengan memakai alur yang sederhana. Yang kedelapan, alur ceritanya yang singkat dan singkat. Yang kesembilan, tokoh yang ada di dalam cerita tidak diceritakan secara detail. Yang ke-10, peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri dongeng? Ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri dongeng? Ada, Bu. Ada, ayo Safa. Bu Guru, aku mau tanya. Alur itu apa ya, Bu Guru? Alur itu adalah sebuah jalan cerita, ya. Kamu harus bisa ceritanya tuh tentang apa ini? Jalan ceritanya bagaimana? Apakah tentang kebaikan atau tentang keburukan? Makanya nanti Bu Guru akan berikan teks cerita tentang tupai dan ikan gabus. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya bisa, Bu. Oh iya, ayo. Guru, tokoh itu apa, Bu Guru? Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berarti yang diceritakan di dalamnya itu tokohnya siapa aja? Apakah manusia? Apakah hewan? Kalau manusia, namanya di situ siapa saja? Kalau tokoh hewan, berarti tokohnya hewan apa saja yang ada di dalam cerita. Nah, paham, Laras? Ya, oke, biar kamu lebih paham, Guru akan tampilkan gambar apa ini? Ayo, Safa. Kelompoknya Safa, jangan tertidur itu, Banu, nggak boleh seperti itu duduknya. Ini adalah gambar atau cerita dongeng tentang tupai dan ikan gabus, ya. Coba ini mendengar Bu Guru ini. Ivi, coba bacakan cerita ini kepada teman-teman kalian, ya. Tupai dan ikan gabus. Terlihat apa tidak, Vi? Kelihatan. Kelihatan ya? Coba bacakan, Vi. Hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Sahabatnya ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia
mengeluarkan makanan untuk sahabatnya. Menyembuhkan penyakitnya, tapi berjanji akan mencari demi sahabatnya. Kamu mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Buat yang harus mencari ia bisa mendapatkannya. Sahabatnya sembuh, tapi Galang, jangan ngobrol sendiri Galang. Maskernya dipakai, Bu Guru kan udah bilang kamu jangan rewel ya. Terima kasih Ivi sudah mau membacakan teks tentang tupai dan ikan gabus. Nilka, masih terlihat teksnya Nilka? Yang ada di layar HP kamu ini lihat apa tidak ini teksnya? Halo, kalian dengar Bu Guru? Nilta, Bu Guru tanya sama Nilta, ini teksnya ada apa tidak di layar HP kamu kelihatan? Iya, Bu Guru bacakan sekali lagi ya, biar kalian hafal, paham. Tapi tolong didengarkan, Galang jangan ngobrol sendiri Galang. Dengarkan Bu Guru bercerita ya. Siap mendengarkan? Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, main, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Dia mencarinya ke tempat biasa ikan gabus tinggal. Saat ketemu, tupai sangat kaget. Ikan gabus terlihat lesu. Ternyata ia sakit. Tupai sangat sedih. Dia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, ikan gabus tidak berselera makan. Ikan gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakinkannya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji dia akan mencari demi sahabatnya. Jadi, dia akan mencari tempat untuk ikan gabus. Setelah ikan gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Dia harus mencari hati ikan hiu. Kamu tahu ikan hiu? Tahu ya, ikan hiu ikan yang besar ya, yang
tangkap ikan. Ikan hiu itu terkenal sangat ganas. Tidak terlihat olehnya, dia bisa mendapatkan. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Dia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari pohon ke pohonnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakan kelapa itu. Di dalam perut ikan hiu, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai ke habitat tetangga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai memulung ikan hiu dan membuat ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk menangkapnya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Jadi tadi tokohnya siapa aja di dalam cerita ini? Tupai dan ikan gabus. Tempatnya di mana ya mereka tinggalnya? Di tepi sungai. Ya, di hutan tepi sungai ya. Betul itu. Nah, si tupai itu sedang apa? Mencari apa? Mencari obat ya, mencari obat untuk ikan gabus. Oke, dari cerita di atas akan guru. Nanti guru kasih tugas ya tentang cerita di atas, yaitu kalian nanti berkelompok, membuat kelompok, mengerjakan tugas LKPD yang pertama tentang cerita tupai dan ikan gabus. Nanti kegiatan berkelompok kalian, diskusi kalian direkam ya di video. Nanti minta bantuan orang tuamu untuk memvideo kegiatan kalian. Setelah videonya jadi, dikirimkan ke buku. Oke? Kamu ada di situ, di kantong belakang. Halo anak-anak, dengar Bu Guru. Dari cerita yang Bu Guru bacakan tadi, nanti Bu Guru kasih tugas ya. Tugas LKPD-nya itu berkelompok. Nanti kalian di rumah membuat video cara bagaimana mengerjakan LKPD 1 ya. Paham? Oke. Kita lanjut ya. Ini terlihat gambarnya. Ini gambar apa? Hutan. Gambar apa? Hutan. Bukan hutan. Ini adalah gambar Pak Petani. Ya, petani sedang mencangkul. Di bawahnya ada beberapa pekerjaan yang ada di rumah ini. Yang pertama ada penebang pohon, ada truk, berarti ada Pak sopir ya.
ada kayu, ada toko mebel, berarti di dalamnya ada pedagang dan pembeli. Oke, Ibu lanjut. Bu Guru pastikan kalian mendengarkan. Berdasarkan faktor iklim hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu hutan hujan tropis dan hutan musim. Hutan hujan tropis adalah bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tanaman yang paling curah hujan sepanjang tahun cukup. Jadi curah hujan hutan tropis adalah curah hujan di sepanjang tahun antara 200 sampai 205 cm per tahun. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun. Lalu dari bulan satu ke bulan yang lain perubahan suhunya relatif kecil. Hutan musim termasuk dalam kategori ekosistem darat. Hutan ini tumbuh berkembang di wilayah dengan iklim tropis dan subtropis. Hutan musim juga dapat diartikan sebagai hutan yang tumbuh di wilayah dengan curah hujan antara 1000 mm hingga 2000 mm per tahun. Kita lanjut jenis-jenis hasil hutan. Hasil hutan itu ada kayu ya. Di hutan kan ada kayu ya anak-anak ya. Ya. Ada apa lagi kira-kira di dalam hutan ada apa lagi? Tumbuhan apa yang hidup di hutan? Ada pohon jati, ada pohon pinus ya. Ada tumbuhan lainnya yang ada di hutan. Dua, hasil hutan non kayu misalnya adalah minyak kayu putih. Itu terbuat dari pohon ya. Minyak kayu putih yang biasa kalian gunakan itu adalah diambil dari sumber daya alam. Ya, itu ada pohon ya, kayu putih. Ada madu juga. Siapa yang biasa makan madu atau minum madu? Ngaco, biasa minum madu. Iya, madu itu bagus untuk kesehatan ya. Ada juga damar, kapur barus dan lain-lainnya. Oke. Dalam LKPD 2 setelah ini kalian kerjakan LKPD 2 yaitu tentang jelaskan proses terjadinya meja kursi bisa ada di rumah kalian. Bu Guru sudah bagikan LKPD-nya ya? Ya. Ya, nanti kalian kerjakan, kalian foto, kirim ke Bu Guru. Paham. Oke, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Kita akan putarkan video. Ya, kalian menyimak video yang akan Bu Guru putar. Iya. Ya, kelompoknya Safa, jangan ngobrol sendiri, dilihat videonya. Maskernya dipakai Safa. Bukunya dipakai. Ya, kertasnya taruh dulu, dilihat videonya dengan seksama. Oke, dilihat ya. Ini adalah keadaan hutan Kalimantan.
Monggo. Apa? Aku gitu baru. Iya, anak Masih apa? Hai. Ya, kalian sudah melihat videonya? Videonya tentang apa coba tadi yang Bu Guru putar? Kalian ada di situ. Iya, betul ya. Itu adalah keadaan hutan Kalimantan ya. Dari Hutan Kalimantan. ya, hutan Kalimantan dari mulai pertama dia hutannya lebat sekali, banyak pohon. Semakin ke sini semakin sekarang pohonnya sudah mulai ada pemukiman ya. Ada orang-orang yang hidupnya di dalam hutan. Karena apa? Karena banyaknya penduduk yang tumbuh di situ. Ya, akhirnya hutannya sekarang hampir habis hutannya ya. Pohon-pohonnya ditebangnya untuk hidup. Kita pertanyaan tentang video tadi. Kalau nggak ada, Bu Guru lanjutkan. Ini adalah penampakan hutan hutan Kalimantan ya, hutan hijau Kalimantan. Terlihat gambar yang Bu Guru share. Ini adalah penampakan hutan Kalimantan pada tahun 1950. Yang pertama ini daunnya ya, hijau gambarnya. Oke, kita beralih
ke tahun 1985. Di sampingnya itu pohonnya atau warna hijaunya agak berkurang di samping-sampingnya itu ya, di ujung-ujungnya ya. Agak berkurang. Ya, kita pindah lagi di tahun 2000. Makin berkurang pohon-pohonnya. Ini menandakan berarti bahwa di Pulau Kalimantan hutannya sudah banyak yang ditebangi ya, dijadikan tempat tinggal. Kita pindah ke tahun 2005. Makin jarang ya. Ya, ada beberapa yang warnanya putih, enggak hijau. Berarti ini pohonnya belum tumbuh lagi. Di tahun 2010 juga sama, ya, makin berkurang warna hijaunya, apalagi di tahun 2020 warna hijaunya cuma sedikit, ya. Ini menandakan bahwa di tahun 2020 hutan yang ada di Kalimantan semakin berkurang. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalian tugasnya adalah mengerjakan LKPD 3. Dengarkan. Di LKPD 3 ini, Safa, dengarkan. Ya. Kalian warnai gambar peta Pulau Kalimantan ini dengan warna hijau. Kira-kira di tahun 2030, ini kan tahun berapa ini? 20. Ya, 2020 itu tadi penampakan hutannya itu kan warna hijaunya jarang. Kira-kira perkiraan kalian di tahun 2030 itu warna hijaunya bagian mana saja yang ada warna hijaunya ya. Nanti kalian warnai ya gambar ini ya dengan warna hijau. Oke? Paham? Paham ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah paham. Pertanyaan. Kita kodok. Setelah ini selesai, nanti kalian mengerjakan LKPD 1, berarti dikerjakannya secara kelompok ya. Nanti dibuat video yang LKPD 1 tentang cerita, tupai, dan bagus. Yang kedua, LKPD 2, berarti kalian mengerjakan sendiri. Tentang apa LKPD 2? Tentang sumber daya alam. Kalian mengerjakan sendiri juga mewarnai tentang hutan. Oke? Kita melakukan kegiatan. Kita sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? Yang pertama halo. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang dongeng ya. Dongengnya tentang dongeng apa tadi ceritanya? Tupai dan ikan gabus. Yang kedua tadi kita belajar tentang apa? Jenis-jenis ikan ya. Ada pembicaraan apa aja kita Ani ya, ada Sofi, pengrajin kita kenapa Safa? Ya Bu, jadi Bu Guru sama baterainya habis. Ya, baterainya habis. Nggak apa-apa. Ini sebentar lagi Bu Guru tutup. Oke? Paham ya pekerjaan kalian hari ini ya, mengerjakan LKPD. Kalau sudah selesai semua, dikirim lewat grup.
Dikumpulin, Bu. Ya, dikumpulin lewat ada ya. Setelah ini kalian sudah mengerjakan evaluasi ya melalui Google Form yang oke. Untuk pertemuan kita hari ini tetap semangat dan jaga kesehatan ya, biar selalu sehat. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Siap untuk berdoa? Ya. Ya, Safa maskernya dipakai Safa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semangat dan sampai ketemu di Sarangnya. akan datang untuk pembelajaran kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.